Poin kedua ini minggu depan oral quiz. Ya, ini sama-sama. Jadi kayak gimana bentuknya santai aja. Yang penting kalau kalian lihat PPT-nya dan enggak PPT-nya sih. Apa kalau di kelas kalian ngikutin semuanya yang kita omongin, yang kita gibahin. Kita kan gibahin tentang teori komunikasi kontemporer. Akan keluar itu semua. Enggak semua sih. Yang highlight yang saya kasih key-nya yang biasa akan kalian pakai untuk skripsi kalian. Jadi sistemnya itu gimana, Mbak? Sistemnya quiz. Quiz itu kita main game. Yang main game. Ya. Jadi enggak kalian maju satu-satu terus jelasin beberapa poin, tidak. Kita akan bikin fun. Yang jelas setiap orang nanti punya peran berbeda. Kompetisi, tapi dalam artian gini, ketika kompetisi apakah semua nanti kesempatannya tidak sama-sama kesempatannya. Kompetisi di sini siapa yang bisa jawab duluan berarti dia yang dapat poin gitu. Kalau tidak berarti jawabannya sudah diambil sama yang sudah punya poin, terus yang lain ya ulang lagi gitu. Ulang lagi kita gamenya gitu. Ada yang lain? Oke. Sampai situ masih mau ditanyain lagi? Silakan. Mau tanya yang poin ketiga, Mbak. Oke, apa poin ketiga itu UTS sudah bisa dimulai hubungi. Yes, dari kemarin saya sudah bilang waktu saya kasih list mana-mana itu saya sudah tekankan. Setelah saya kasih quiz sama komputernya, sudah bisa mulai UTS, sudah silakan karena kita ini totalnya ada 100 lebih ya, 105 atau 110. Jadi kalau misalnya satu hari tidak akan cukup. Dan ingat kalian itu ujiannya itu online, teori sudah dapat semua ya. Yang kalian jelaskan 5W1H dari satu teori itu saja, lalu kalian ambil contoh kasus di sekitar kalian saja, nggak usah jauh-jauh. Kalian pergi ke ngambil contoh di luar negeri, ya banyak situ, nggak usah. Kayak saya kebiasaan saya ngambil Laswell, apa contohnya? Oke. Di kelas. Di kelas dosennya siapa? Dosennya bagian komponen apa ya kan? Kayak gitu aja. Replika aja apa yang saya sampaikan. Ini kalian mau jelaskan dulu teorinya. Laswell adalah teori komunikasi yang menyatakan bahwa who say what bla bla bla. Udah. Punya siapa ya kan, itu udah masuk model ya. Kalau di kelas punya siapa? Pembicara pertamanya siapa? Dosen. Pembicara saya-nya apa? Tentang perkuliahan. Nah, nanti dicari misal salurannya bisa jadi PPT, ya kan? Bisa jadi Infokus, ya kan? Nah, kalau kita sekarang channelnya apa ini? Ya, GMAT gitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti Mbak itu untuk ketika ujiannya itu kita sistemnya kayak presentasi individu gitu ya Mbak? No, nggak ada pakai alat, nggak ada. Kalian hanya fokus belajar. Nanti kalian sampaikan apa yang kalian pelajari itu. Tidak pakai Infokus, tidak pakai modal apapun kecuali kalian punya HP, internet, belajar dari buku yang saya kasih, ensiklopedia teori komunikasi, karena saya ngambil di situ, ya. Contoh kasusnya dari mana? Kalian analisa keseharian kalian, mana yang cocok dengan teori kalian. Berarti untuk yang UTS-nya itu nggak perlu pakai PPT Mbak ketika kita udah. Tidak. Berarti secara lisan aja gitu Mbak. Tapi bedanya adalah lisan kemarin kan 4 teori, 4-4-nya harus pakai contoh kasus. Ini tidak, hanya satu. Mau tanya juga Mbak, ini kan keterangannya itu berdasarkan urutan absen. Apakah urutan absen berdasarkan NPM? Misal ujungnya 19 berarti ambil teori nomor 19. No. Atau urutan absen di kelas? Enggak. Urutan absen di kelas itu adalah urutan untuk dapatin teori. Bukan absen di kelas ya, absen yang saya kasih. Kemarin kan komitinya minta absen dari saya yang dari Yudhistira. Jadi ikutin urutan dari yang Yudhistira itu, ya. Itu kan ada 120 lebih yang saya kasih kan, 122 teori itu kan. Pertama urutannya adalah A, habis itu B, habis itu kakak tingkat. Kalau misalnya kakak tingkatnya ada di absen kelas A, silakan ya ngikutin absen dulu.
ikutin urutan absen dulu. Nanti kalau misalnya karena ini akan ikut di form nilai, jadi siapapun ada di belangko absen itu di situ juga nanti akan keluar belangko nilai. Kalau kakak tingkatnya ada di kelas absen di kelas A, ya berarti nanti belangko nilainya ada di kelas A gitu. Masalah maju, saya sudah bilang kalau misalnya waktu sudah saya kasih list kemarin, kalian mau maju besok ya silakan. Jadi sekarang sudah dimulai untuk tes, ya. Kalian temuin saya, nanya kapan kosong, saya mau temuin untuk ujian UTS. Silakan, welcome. Dari pukul 8 sampai pukul 5 saya welcome. Mungkin lokasinya yang berbeda. Dan harinya weekdays, dari Senin sampai Jumat, gitu. Ada lagi? Untuk menghubungi mbaknya itu melalui Komti atau gimana mbak? Gini, kalau untuk hubungin saya, silakan hubungin pribadi. Kalau misalnya saya belum balas, misal seharian saya belum balas, minta tolong komtinya, ingetin lewat komtinya. Nanti komtinya ingetin, Mbak, ada sini hubungin, gitu, ya. Jadi kalian hubungin aja saya. Kalau tidak dibalas seharian baru nanti tanya sama komti. Jadi tolong ingetin Mbak Mei, gitu ya. Jadi hari ini boleh bisa ya, tapi hari ini saya nggak ada di kampus. Jadi kalau mau ketemu saya, silakan datang ke rumah. Dan sekitar, pokoknya sampai batasnya pukul 5. Tidak ada ikutin urutan NPM. Kalau untuk yang sudah siap ujian UTS-nya, silakan. Ya kurang lebih prosesnya sama kayak kita lisan kemarin, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada batasan waktu nggak mbak itu mbak? Jelas ada batasan waktu. Jamnya itu mbak, gimana mbak? Jam maksudnya satu orang kan, estimasi kan? 5 Bukan, waktunya pagi, siang, sampai jam berapa gitu mbak? Dari pukul 8 sampai pukul 5, fleksibel. Mbak. Silakan bikin janji dulu. Tapi gini, saya lokasinya macam-macam. Jadi saya tidak hanya di kampus. Nanti makanya saya bilang nanti kasih tahu saya dulu di mana kita bisa ketemuan. Bisa jadi di kantin, bisa jadi tempat makan ya, di sekitaran UNIP, atau bisa jadi di musola, atau bisa jadi di SI. Pokoknya di mana nggak hanya di GB2. Oke mbak, makasih mbak. Ada lagi yang lain? Untuk konfirmasi UTS-nya itu 1 hari sebelum atau pas hari H aja mbak? Silakan. Hari ini mau ujian, sekarang konfirmasi silakan. Belum. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mbak, Safa izin nanya Mbak. Boleh. Untuk yang belum maju minggu kemarin itu bisa dilanjutin apa gimana ya Mbak? Makanya dari kemarin saya tanya siapa yang belum presentasi tapi sudah maju, diam semua. Nah sekarang waktu kita mepet ya kan, saya nggak bisa mastiin kapan bisa kita untuk yang belum presentasi itu. Jadi sekarang bikin dulu namanya, list dulu, kalau ada waktunya kita kerjakan. Ini kan di di yang belum maju untuk model tapi sudah. Nah di sini masih di poin 4 itu ya. Di poin 4 itu kemungkinan kita akan selesaikan 1 hari. Jadi kalian kosongin mungkin di hari, saya mungkin akan ngambil waktu weekend saya untuk nomor 4 di hari Sabtu, kemungkinan ya. Jadi sebelum atau setelah ngajar anak S2 untuk ngerjain yang nomor 4 ini. Nah, makanya saya butuh dulu list namanya. Sekarang gini ya teman-teman, dari poin 1 ya sampai poin mana ini, kuis 1, oral kuis sampai, nah sini ya 3 poin ya, 4 poin, 1, 2, 3, 4 ini semua untuk kalian basic fundamental, dasar kalian untuk bikin skripsi. Jadi kalau ditanya siapa yang belum, siapa yang udah, siapa yang mau maju, salah nggak apa-apa. Kan yang salah-salah kemarin banyak, kita revisi, tapi tidak saya marahin, tidak saya gigit, tidak saya telan.
Bahkan saya kasih nilai berapa kemarin? 99 ya. Semua yang nama listnya ada itu di Komti saya kasih 9. Nah, jadi kalian gak usah takut kalau dikasih kesempatan saat itu maju ya. Kalau setelah itu akhirnya kalian, ya gimana kita mau ini? Akhirnya kita ngambil waktu weekend, di paling Sabtu ya. Kalau tidak minggu ini, saya tunggu minggu ini deadline-nya ya. Siapapun yang belum, silakan kalian minta dikoordinirkan sama si Komti. Kalau banyak orangnya silakan datang ke rumah. Kalau misalnya 1, 2 nanti kita pikirkan bagaimana. Atau mungkin saya kayaknya di kampus hari Sabtu tuh. Di pasca ya. Nanti kita ketemu di kampus saja. Oke? Ada lagi? Nanti tolong dikoordinir ya. Komti bikin namanya listnya di hari Sabtu itu yang sudah punya model tapi belum presentasi. Nadine sama si siapa? Risma ya, minta tolong di list nama-namanya. Jadi dipisahkan Risma Nadine ya. Yang punya model dan sudah presentasi sama yang punya model dan belum presentasi. Gitu. Mau dikerjakan silakan. Pasti berbeda ya. Nilai kalian pasti berbeda. Kalau kalian kerjakan semua maksimal itu adalah 95. Tapi kalau kalian ada yang minus ya pasti berkurang nilainya. Oke? Kita fair-fairan aja ya. Di sini saya kasih gambaran penilaian. Jadi sekali lagi saya tidak mengurangi nilai kalau kalian salah. Tapi saya akan langsung zerokan ketahuan plagiat dan copy paste. Dan kalau misalnya kalian ada yang minus, otomatis mengurangi nilai. Salah satu komponen tidak ada, otomatis mengurangi nilai. Jadi di tangan yang sudah nomor 1, nomor 2, nomor 3 belum, nomor 1 ya. Nomor 1 ya, yang sudah nomor 1, saya kasih. Ini yang model sama ujian 4 teori kemarin, ini salah ya, ini 7, 8, 9. Yang teori 4 maju kemarin sama model sudah semua itu nilainya 95 ya untuk saat ini. Kecuali kalau kehadirannya kita lihat lagi paling ya itu pengurangannya 0,4 paling besar ya sampai 1 kehadiran itu ya. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah berani ya untuk tampil. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Udah, mari kita bahas. Kalau enggak kita next masuk ke ini ya, materi sebentar. Terus saya mau konfirmasi, tapi mungkin kayaknya konfirmasinya nanti aja sama Komti, materi apa saja yang sudah ada saya kasih, apa yang belum ke Komti. Tapi Mbak, maaf. Iya, Pak. Kafa masih mau nanya, Mbak. Boleh. Untuk yang belum maju 4 teori kemarin itu dilanjutin di hari Sabtu juga, Mbak? Apa gimana ya? Yang belum maju teori ya? Iya, Mbak. Sebenarnya bukan belum maju kalian ya, karena waktunya habis. Jadi saya minta tulis ya kemarin. Nah nanti gimana? Nanti di sela-sela kita belajar masuk kuliah itu ingetin saya. Itu saya hanya mau ngecek aja yang kalian tulis itu beneran berasal dari kalian atau kalian lihat di internet. Karena kemarin kedapatan ada beberapa yang nulis itu kalau nggak lihat internet dibantuin temennya. Gitu. Jadi saya hanya mau tes sedikit saja ya. Jadi kalau yang nulis itu memang sudah dia prepare, nggak akan masalah. Tapi kalau misalnya ternyata dia nulisnya itu adalah hasil dari bantuan teman sebelahnya atau mencari internet, itu harus dipersiapkan, oke? Nanti kalian pas saya tes nggak tahu gimana, ya udah ulang lagi gitu kan. Sebelum nilai final keluar, saya masih ada toleransi. Tapi kalau sudah nilai final keluar, kalian tinggal bawa aja bukti. Kalau ada buktinya saya ubah, tapi kalau tidak ada buktinya, ya itu pelajaran buat kita semua. Ya. Oke. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain?
Mbak Risma izin nanya, Mbak. Risma apa? Ini kan dari urutan absen kelas A yang pertama itu kan dimulai dari yang angkatan ulang kan Mbak, yaitu Angelita. Nah jadi yang dapat teori pertama itu dari Angel, terus dilanjutkan Abdul Majid, iya kan Mbak? Atau Abdul Majid dulu karena dia memang kelas A, angkatan 24. Oke, ini kelas A bukan? Angelita Salsabila. Ya, Iya Mbak. ya kan? Nah, kan kemarin saya sudah kasih apa namanya petunjuk ya, petunjuk UTS. Bentar, saya UTS-nya komunikasi, ini dia ya, petunjuk UTS untuk komunikasi, teori komunikasi internasional. Oke. Tujuan, saya skip ruang lingkup, jadi sumber teorinya ada 120 ya. Tiap mahasiswa dapat satu teori ya, sesuai mekanisme pembagian pada 3 bagian. 3 bagian ini berarti kelas A, kelas B, kelas C. Kelas C itu adalah kakak tingkat ya. Asumsinya kakak tingkat ya, itu asumsi saya di awal. Oke, sampai sini kita next dulu. Urutan absen menjadi dasar penentuan teori. Jelas, dimulai dari kelas A terlebih dahulu mengikuti nomor absen terkecil berarti dari 1 ya, ke paling besar berarti 51. Karena di kelas A ada 51 orang. Kelas B ada 40-an orang. Kelas angkatan atas itu kita jadikan kelas C ya. Jadi itu sekitar 6 atau 8 orang, saya lupa. Nah, nomor global, katakanlah global ini adalah untuk mengambil kelas teori komunikasi internasional. Teori ke N, jadi N itu adalah 1 yang paling kecil ya, nomor paling kecil pada daftar 120. Berarti list teorinya mana? List teorinya ada di sini. Gmail. Kasih internasional TK UTS, daftar teori UTS. Oke, kita balik ke sini aturan pemetaan, dan di sini teorinya ya, teori UTS. Berarti Angel ya, Angel tadi nomor berapa? Nomor 1 ya. Angel ini hapus, ini bukan Angel. Gimana Angel? Where are you Angel? Nih, jadi ada Angel. Oh, ini dia. Angel ada di sini. Angel 1 ya. Si 1 ya. Di absen A. Ini kelas A. Jadi Angel dapat yang mana? Angel dapat sesuai dengan apa namanya aturan ya. Nomor absen global A N yang di kelas A itu teorinya ke N pada daftar 120. Berarti dapat yang ini dong. Paham? Paham Mbak. Oke, berarti ada berapa orang? Total ada 51. Berarti kelas A sampai 51. Ini nurut loh. Dua-dua lanjut kan? Berarti kelas A sampai reason, action, teori. Ya kan? Koreksi saya kalau saya keliru. Benar nggak? Karena di kelas A ada berapa? Kelas A ada 51. Berarti Zaki, Putra, Pratama dapatnya teori reason action. Oke? Paham sampai sini? Halo? Paham? Mbak. Ini berarti batas kelas A. Oke. Saya boldkan, saya U-kan, saya oke. Setelah itu kita mulai lagi dari kelas kita ambil kelas B itu adalah masih angkatan yang sama, tapi dimulai dari, kita lihat ya. Ini dimulai dari siapa? Presensi. Oke. Samuel Ferdinand Sitorus. Mana orangnya? Mana Samuel? Nggak masuk. Oke. Nanti Samuel kalau nanya lagi suruh dia lihat rekaman ini ya.
Nggak usah dijelaskan Komti ya, suruh dia lihat rekaman ini. Ferdinand Sitorus ya. Sitorus ini kelas B. Nah, kalau ini kelas B, artinya sekitar 49 ke bawah itu adalah milik kelas B. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ada nama ini gak usah ini nanti sama. Oke, tidak usah diginiin, saya kasih warna saja ya. Saya kasih warna biar terlihat pink kali ya. Oke. Nah, kalau kayak gini 51, kita hitung aja langsung ya. Kalian tadi ada berapa? 49. Kalkulator. 52 tambah 49 sama dengan 101. Berarti batasnya ada di 101. Koreksi saya kalau keliru ya. 101 ini siapa yang terakhir? Kita lihat. 101 terakhir Kimiado. Oke. Atasnya adalah Kimiado. Oke. Nah ini Kimi mana Kimi? Gak ada. Oke, baiklah. Nanti Kiminya suruh lihat ini, nggak usah dijelaskan ya. Ada apa namanya? Ada rekamannya. Nanti dia suruh lihat ini. Kalau dia masih bertanya, suruh tanya saya langsung ya. Oke, sudah. Sisanya itu adalah untuk tingkat atas. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum banyak, Mbak. Mbak. Sampai sini tingkat atas. Ini tingkat atas. Oke. Tingkat atas kita kasih warna kuning. Izin Mbak, boleh bertanya? Boleh. Apa ya? Mbak, saya Angel yang angkatan atas. Iya, kenapa? Nah itu kan Angel tadi kan yang pertama ya absennya Iya. di kelas A. Iya. Terus teorinya tetap yang tadi atau yang di bawah ini Mbak? Yang di bawah mana? Yang Mbak tandain sekarang. Gini Angel, penilaian ini kan ngikutin form ya Angel. Formnya itu pasti ngikutin absen. Jadi karena Angel ada di absen kelas A, jadi tadi kan sudah di ini. Ini adalah teori untuk Angel. Kalau Angel masih mau, misalnya mau belajar nih, terus Angel mau nih ngambil teori 1 yang untuk angkatan atas, karena nama Angel tadi di grup yang A. Jadi gini, Angel wajibnya hanya 1, tapi kalau memang Angel mau belajar lagi, mau nambah misalnya 1 teori dari sini, ini kan tadi 102 sampai Dodi ya, ini hasil Dodi ya, Dodi. Terus coba kita kalkulatorkan, Dodi itu ada di 103 ya, berarti 103 tambah ini totalnya kalau semester itu ada 6 ya, ada 6, kita tambah 6 jadi 109. Berarti batasnya sampai sini. Di sini itu terakhir adalah si Fajar 109 ya. Nah, berarti Fajar ini kan batasnya untuk yang angkatan atas. Kalau Angel mau nih belajar aja, mau nambah nih yang di bawah, silakan. Mau ambil silakan bebas, mau ambil dari global, hybrid, diaspora sampai sisa 120 ini mau nambah lagi boleh silakan. Jadi siapapun boleh silakan. Gitu. Jadi Angel wajibnya 1 agenda setting teori. Tapi kalau Angel mau kira-kira belajar nih biar tahu juga teori yang lain, silakan. Di bawah sini ya mulainya dari yang globalization teori sampai ke bawah. Ada diskur teori analisis ya, ada semiotik atau semiologi. Itu Angel, paham Angel? Paham Mbak, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Udah ya, aman ya. Berarti di sini Fajar berarti harusnya jangan dibedakan warnanya ya, harus hijau juga dia. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ayo, monggo lah bertanya. Paham? Izin Mbak. Oh, izin.
Saya dari angkatan atas Mbak. Jadi kan waktu kemarin itu tentang pemodelan kami kan belum maju tuh, Mbak. Yang pemodelan itu kemarin per kelompok ya Mbak. Yes, kelompok kan saya sudah bilang Heeh. buat kakak tingkat yang baru telat datang apa semua, hubungi kelas yang sudah jalan beberapa hari. Pertanyaan saya, kalian hubungi nggak? Dihubungin Mbak. Jadi kami kan udah buat waktu itu Mbak. Cuman kami belum maju untuk presentasi dari pemodelannya Mbak. Deadline-nya minggu ini ya Mbak ya. Oke, berarti kamu sudah punya PPT-nya dan materinya kan? Udah Mbak. Sudah dikirim? Belum. Hmm. Katanya sudah ngubungin komtinya. Iya. Kemarin itu kami ngubunginnya cuma nanya ini Mbak, apa namanya tuh, nanya penugasannya. Oke. Kurang lengkap. Nanti tanya 5W1H. Penugasannya sudah ditanya, itu apa? When-nya belum ditanya. Kapan dikumpul? How-nya belum ditanya. Bagaimana ngumpulnya? Benar? Oke. Pelajaran kita semua. Jadi gini. Deadline-nya, kita balik ke WhatsApp dulu ya. Deadline-nya sini sudah ada. Kakak tingkat belum ada satupun yang selesai praktek pemodelan teori karena saya melihat dari submit yang di G Drive. Ternyata sudah ada. Bagaimana? Nanti yang di G Drive itu bikin lagi satu folder yang angkatan atas. Khusus folder itu nanti isinya adalah teman-teman. Karena teman-teman ada 6 orang, berarti saya pikir cuma bikin 2 kelompok. Tambah Angel bisa masuk kelompok A atau kelompok B, atau Angel mau sendiri boleh silakan, nanti saya bantu Angel. Jadi Angel nggak usah takut. Angel tinggal sebut, misalnya Angel tadi dapat agenda setting teori, Angel mau bikin pemodelan tentang agenda setting teori, PM Mbak, boleh silakan Mbak, itu bagus. Nanti pas di UTS, Angel lebih lebih kuat lagi untuk untuk teori dari agenda setting, hanya mengulang saja nanti pas UTS, gitu ya. Jadi deadline-nya adalah minggu ke-6. Sekarang minggu ke-5. Minggu depan berarti minggu ke-6. Bagaimana kita dapetin waktunya? Kemungkinan kalau saya tidak bisa nyelipin di hari kita kuliah ya, barengan sama anak teori yang belum selesai yang pakai tulisan kemarin, kita mungkin akan ketemu di hari Sabtu. Dan kalian juga kan magang kan? Jadi kemungkinan kita akan ketemu di hari Sabtu waktu saya ngajar S2. Nah, kalau terus gimana? Kami ini banyak yang nggak masuk di hari-hari sebelumnya. Nah, itu sudah saya sampaikan kan minggu kemarin. Kalian tidak masuk tidak masalah, tapi kalian ada tugasnya sudah saya sampaikan ke di grup ya, di grup. Itu juga ada deadline. Itu ada deadline. Jadi saya tidak mau nunggu-nunggu kalian lagi, ada deadline. Kalau misalnya lewat deadline, saya tidak lagi memberikan kesempatan buat kalian menyelesaikan hutang kalian untuk yang tidak masuk. Deadline-nya kapan? Saya samakan saja minggu ke-6. Jadi itu sama dengan yang mana ini? Yang belum sama sekali tidak. Oke. Ini poin 5 ya. Zaki ya. Muhammad Zaki. Benar nggak namanya Muhammad Zaki? Muhammad. Bu Zulkifli Bu. Oh, Muhammad. Ini Mas panggilnya apa? Zulkifli. Zul Bu. Zul. Ya. Mas Zul, ini Mas. Poin ke-5. Kakak tingkat yang nggak hadir. Ada yang hubungin saya sudah 3 kali tidak hadir. Dan saya bisa cek lagi nanti yang tidak, saya yakin tidak hanya beliau yang hadir, yang tidak hadir 3 kali ya. Tapi ini akan menjadi tugas kalian, ganti kehadiran kalian ya. Di sini tolong, brother. Saya kemarin cuman nggak hadir pas tatap muka pertama itu Bu. Oke, berarti hutangnya ada 4 teori kan Bu? Iya, mantap. Sama itu teorinya boleh sama kayak yang minggu kemarin atau beda lagi Mbak? Saya sarankan, kan gini Kifli, Ya, Zul, boleh Bu. kita belajar ya. Lebih baik kamu mencoba yang kira-kira kamu mau untuk skripsikan apa teorinya. Ya kan kamu udah pasti kamu magang nih, terus kamu udah dapat kira-kira fenomena apa. Kamu mau tes, mau cari teori. Nah, kenapa nggak kita diskusikan bareng?
Oke, siap. Oke. Pak teori aja. Oke, satu. Oke. Zul tolong ingetin teman-temannya ya. Maju satu, maju semua itu lebih enak daripada kita maju sendirian, oke? Oke, siap, Mbak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin Mbak, Boleh, Angel. Apa lagi? Mbak, kan Angel kan kemarin masuk kelompoknya sama adik tingkat kan di kelas A juga. Nah itu kan belum presentasi juga Mbak. Jadi boleh nggak sih Mbak Angel sama yang kelompok Angel yang gabung ini presentasinya sama? Oke. Saya mau konfirmasi dulu. Kamu buat nggak? Buat Mbak, Oke, ikut koordinasi boleh. kok. Boleh. Angel boleh pakai yang sudah dibuat itu, atau Angel mau pakai yang Angel udah setting, bebas. Ya, bebas. Mau pakai yang mana aja bebas. Itu sebenarnya kalau kan karena Angel udah buat ya. Ketika Angel yang sebelumnya mungkin sudah ada, mungkin juga Angel bisa merevisi dari yang sebelumnya sudah ada. Karena kan saya sudah yang maju-maju kemarin sudah saya kritisi. Itu Angel kelompok yang mana? Kelompok yang ikut ini kah? Yang ada salah satu anaknya ikut duta bahasa? Iya. Angel kurang tahu Mbak kalau itu. Oh. Angel pakai yang kemarin teorinya teori family and marital sismes and tipes. Oh, belum maju dia. Marital status. Iya kan itu kan belum maju. Jadi boleh nggak itu presentasinya sama-sama gitu? Oh ya, boleh. Kalau yang belum maju tetap presentasi. Nanti presentasi di. Oh iya, masih banyak kan kalian yang belum presentasi ya? Itu kayaknya baru berapa kelompok kemarin? Aduh, pusing saya. Tidak, ini boleh banget kalian. Berarti minggu depan kita pakai waktu 1 jam. Tolong Risma sama Nadine, kita kerjakan yang 1 jam itu. Kita ada berapa waktunya? 3 jam nggak sih? Ya Mbak, 3 SKS. Oke, 1 jam kuis. Semoga bisa selesai 1 jam kuis itu semuanya dapat peran. Setengah jam presentasi, tidak usah lama, hanya 5 menit. 5 menit, kurang dari 5 menit, 4 menit. Jadi saya minta kalian hanya menjelaskan modelnya saja buat kelompok yang belum maju, ya. Baik Mbak. Terus apa lagi? Udah itu aja. Jadi kita fokuskan besok kuis sama yang model yang belum maju. Ada lagi? Baik Mbak. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sisi pembelajarannya ya. Kita tadi poinnya adalah di kimia baru masuk. Kita sampai 845 ya, sorry ya. Coba tadi kenapa dibilang trennya adalah Soviet Bella? Yang mantan atau yang sekarang? Halo? Yang mantan apa yang sekarang, Kak? Maksudnya? Yang sekarang Mbak. Ya, yang sekarang, oke. Jadi intinya yang mau saya sampaikan itu adalah di dalam teori komunikasi itu nanti ada teori yang menyatakan bahwa media sosial, apapun media sosial, media penyiaran, media massa itu menciptakan sesuatu yang sangat berisik. Tapi ternyata realitasnya totally berbeda. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu yang namanya hyperreality dan simulacra. Semuanya semuanya tidak nyata, tapi rasanya kalau kita masuk ke dimensi media maya ya, mediaku, namanya maya siapa di sini? Jadi itu media dunia tidak nyata, maya gitu kan. Terasa berisik sekali, makanya banyak orang yang mengambil keputusan untuk tidak aktif di media sosial. Bahkan ada yang tidak mau yang kembali ya, negara mana saya lupa, Swedia ya. Jadi dia tingkat literasinya tinggi, tapi dia pada akhirnya
membuka kebijakan baru belajar dari HP, dari iPad dan lain sebagainya, dan literasinya turun. Jadi kebijakan lain kebijakan yang baru tersebut dianulir ya. Sekarang belajar balik lagi pakai buku ya, pakai buku beneran buku. Kalau sekolah itu pakai buku hardcover itu ya. Yang boleh megang HP adalah usia setelah dia S1 ya, setelah graduation S1 boleh dia belajar pakai media yang beraneka ragam. Jadi di situ teman-teman ya, pelajaran yang bisa diambil adalah media sosial itu baik-baik, tapi ketika personalnya mampu menggunakannya secara bijak. Kalian adalah usia yang paling sering menjadi target. Tolong kalau kalian melihat konten, apapun kontennya, mau menurut kalian pasti ada kecenderungan kalian itu sudah bukan lagi kertas putih ya. Ketika kalian melihat sesuatu sampai di usia sekarang, kalian pasti punya kecenderungan orang ini A, orang ini B, orang ini C, orang ini D. Yang kalian nilai dari orang ini A, B, C, D, F, G, kalian tidak pernah ada di sebelah dia 24 jam satu hari, tapi kita sudah bisa menjustis orang ini A, B, C, D. Itu tidak adil ya, itu tidak adil. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah versi dia yang bukan sebenarnya, yang penilaian orang terus dibuat konten, terus kita mengiyakan konten itu karena kita punya kecenderungan, oh iya sepertinya kalau kita lihat keseharian dia seperti itu. Totally tidak semua apa yang kita lihat di depan kamera itu sama. Nanti ada namanya teori dramaturgi, ada namanya teori simularka, ada namanya teori hyperreality, pseudo reality. Ya, kalau sekarang postmodernisme itu bisa masuk ke dramaturgi. Dramaturgi jangan lupa ya, dramaturgi itu tentang front stage dan backstage. Kalian juga harus lihat itu. Dan itu tidak hanya dalam politik ya. Manusia, siapapun kalian, pertanyaannya sekarang, kalau ada yang bisa jawab, mana area real kalian? Ada yang mau share? Pertanyaan dari saya, mana area real kalian? Yang benar-benar orang, yang kalian benar-benar merasa inilah jati diri saya sesungguhnya. Saat kalian ngapain? Coba sharing. Boleh. Kegiatan Mbak. Jalani kegiatan sehari-hari. Itu kamu. Kayak misalnya kegiatan kampus, terus yang berbau orang ramai. Oke, berbau orang. Nah, itu Nadine sekali. Kalau saya bilang itu bukan Nadine. Itu masih bukan Nadine. Kenapa? Ada kecenderungan Nadine pasti masih ada gap. Jadi gini, di teori dramaturgi itu ada front stage dan backstage. Backstage ini yang sampai saat ini tidak ada yang bisa. Saya waktu itu menjawab backstage ini adalah ketika seseorang ada di dalam kamar sendiri. Dalam kamar sendiri, dia mau ngapain? Mau buka jilbab, nggak pakai jilbab, siapa yang mau menjustis dia? Tidak ada. Dia jadi dirinya sendiri. Itu area backstage yang benar-benar aslinya kita. Kita mau mau celemotan, makan es krim karena kita sendiri, bodo amat. Kita mau mandi atau enggak orang nggak tahu, bodo amat. Tapi ketika kita meminta validasi orang atau tampil di depan muka, tampil di panggung dan lain sebagainya, itu namanya area front stage. Area front stage itu bisa dikatakan karakter lain kita. Yes, karakter lain kita. Tapi apakah itu asli? Dalam artian gini, original. Versi asli kita yang kita tidak perlu membutuhkan penilaian orang, kita merasa nyaman dengan kita sendiri, kita mau ngapain kita nggak perlu khawatir. Itu adalah area kita yang benar-benar backstage kita di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya saya tanya di mana Nadine nyamannya, oke, Nadine nyamannya adalah di depan orang ketika berkomunikasi. Itu karakter Nadine juga. Jadi setiap orang punya banyak karakter, multi karakter. Bisa jadi gini, dia sebenarnya totally introvert. Jadi kalau itu ada teorinya ya. Orang yang beneran totally introvert itu kalau keluar dia capek banget, mentalnya kesedot. Dia tidak suka bising dan lain sebagainya. Makanya ketika dia sudah keluar misalnya seharian, 2 harian, 3 harian, one day kalian akan ketemu orang ini terus nyari orang ini susah.
mungkin dia akan cut off dulu HP-nya, masuk itu pesan kalian masuk, telepon kalian masuk tapi tidak diangkat, tidak dibalas dan lain sebagainya, sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi tidak lama sih sebenarnya, sehari. Itu paling sejam 2 jam. Dia butuh recharge, dia butuh me time, ya. Ada orang seperti itu. Jadi itu namanya teori dramaturgi. Jadi ada area front stage, ada area backstage. Front stage ini apakah asli kita? Asli dalam artian gini loh. Rumusannya adalah bukan karena asli kalian bikin berarti yang saya tampilkan itu palsu, tidak. Jadi maksudnya asli itu adalah benar-benar real. Kalian tidak perlu lagi takut dihujat, tidak perlu takut dinilai, tidak perlu validasi orang. Kalian nyaman, benar-benar nyaman dengan diri kalian, gitu. Itu namanya backstage, ya. Nah, backstage ini masih jadi pertanyaan, di mana sih sebenarnya area backstage? Kalau saya jawab, backstage itu adalah orang ketika kita di dalam kamar, tidak ada orang satupun di dalam kamar, kita terserah mau ngapain. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita kebut sekitar 15 menit ya, 25 menit. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau simulasi sama hyperreality itu lebih ke, kalau dramaturgi personal ya, teori berhubungan dengan postmodernisme, tapi dia ada di ranah personal. Apakah dia bisa masuk ke paradigma lain? Bisa. Kalau sama kayak agenda setting bisa masuk positivistik, bisa masuk ke kritis ya, bisa masuk ke kritis. Terus bagaimana teori-teori yang lain? Sama. Teori itu ada yang dia hanya bisa di positivistik, tapi ada yang dia multi paradigm. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana ngeceknya, kalian tinggal pola-polakan aja, pattern kan itu dari mana, dari definisi dia, elemen dia, terus nanti kalian akan ketemu sendiri kok. Sementara zaman sekarang itu kita ada di mana, kebutuhan teori ini masuk kemana aja dari paradigm itu gitu. Kalau kalian mau belajar lebih jauh tentang paradigm, itu enak sekali ya, belajar sama ChatGPT. Saya anjurkan kalian nanya sama ChatGPT, tapi ChatGPT-nya bukan ChatGPT yang langsung menjawab seperti itu. Jadi kalau bisa kalian berbayar, atau gini, cari yang di Shopee, lalu cari cari referensinya bagaimana. Cari referensinya. Kelemahan ChatGPT itu adalah referensi ya teman-teman. Jadi ketika kalian mencari keyword, terus kalian di-linkkan satu jurnal, ternyata pas dibuka jurnalnya hantu, nggak ada, hilang, invisible. Nah, artinya kalian, bagaimana nih caranya? Kalian kalau mau pakai ChatGPT, itu kalian masukin datanya, data yang kalian udah punya. Misalnya ini, saya mau contoh kasus teori, kalian kan ujian nih, saya berikan saya contoh kasus teori agenda setting, tapi dari buku yang saya baca. Jadi kalian copy paste buku yang kalian baca itu, di bagian mana ada agenda setting, kalian copy paste. Ambil teori berdasarkan konteks keseharian saya sebagai si A di ilmu komunikasi. Nah, sudah dapat nanti kan contoh kasus. Kalian tinggal kembangkan berdasarkan, mungkin ada beberapa yang pasti ada yang harus direvisi di bab-bab itu gitu loh. Jadi kalian hanya mengembangkan. Itu namanya tadi kita ada di area pseudo reality atau hyperreality atau simulata, semuanya sudah ada sebenarnya. Terus kita simulasikan lagi, tapi ya ingat, kita ini manusia 5.0. Hasil yang dari teknologi jangan di copy paste mentah-mentah. Kita mengkritisinya dengan apa? Makanya tadi saya bilang terakhir di WhatsApp itu apa? Kita grow up sama-sama, kita tumbuh sama-sama. Ambil itu hasilnya ya, kalian revisi, kalian kembangkan dengan konteks kalian. Jangan kaku jadi terlihatnya, oke, agenda setting itu misalnya seperti ini. Kalau di media itu adalah media tuh suka-suka menentukan tema isu hari itu. Bisa jadi terjadi pengalihan isu dari semua media. Misalnya gini, pemilik media A siapa? Kita lihat, pemilik media A adalah Haritanu, misalnya. Anak perusahaan tertingginya si A, yang pegang Haritanu, keluarga Haritanu misalnya.
Terus Metro TV siapa yang punya? Surya Paloh. Kita lihat akan ada kecenderungan dari dua orang ini. Kalau yang satu, kalau misalnya dia ngomongin lagi ada isu jelek tentang pemerintahan, Haritanu mau nggak dia memberitakan tentang isu tidak baik tentang pemerintahan? Misalnya Surya Paloh karena dia sedikit kursinya di politik, mau nggak dia menjelaskan itu lewat Metro TV dan lain sebagainya? Seharusnya sebagaimana? Nah, kalian masuk nih posisinya sebagai seorang akademisi. Seharusnya sebagai media menempatkan diri netral karena sesuai dengan asas demokrasi Pancasila. Ingat, asas media kita pertama kali itu harus asas demokrasi Pancasila dan UUD 45, pembukaan UUD 45. Kalau kalian baca KEJ itu ada dimasukin KEJ pokoknya ada di kode etik ya, dimasukin diselipin bahwa sebenarnya asas kita itu merunut pada pembukaan Undang-Undang 45 dan juga Pancasila, dua ini, tapi tidak ada. KPI pun bahkan sekarang menjadi perpanjangan tangan pemerintahan untuk media-media selain media-media ya. Kemarin kita lihat, walaupun sebenarnya kita nggak boleh 100% percaya, tapi gini, kalian cari infonya, kalian kritisi. Bener nggak sih? Kan kalian bisa ya menganalisis, kok nggak ada ya berita tentang demo-demo di TV? Pernah nggak kalian lihat di TV ada berita demo? Mungkin ada beberapa gitu kan. Nah dari situ kalian bisa menjawab, oh berarti media ini bisa nih, dia dia ada nih kecenderungan independensinya sekian persen. Dari situ bisa kalian menganalisis dan akhirnya akan ketemu sebenarnya tema-tema untuk skripsi. Gitu ya. Zaki Pratama baru masuk, bagus. Nanti kalau ada yang tidak paham dengan poin-poin yang di WhatsApp, jangan komtinya alihkan saja mereka tonton rekamannya. Tonton rekaman, terus kalau misalnya mereka masih bertanya, alihkan ke saya ya. Kalian fokus dan persiapan yang kamu perlu ya. Kita lanjut next, ini slide kedua, kita next slide. Slide pertama tadi. Oke, ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian merasa dunia di media sosial lebih nyata daripada dunia di luar sana? Pernah nggak? Apa misalnya? Pernah, Mbak. Misalnya? Kalau di media sosial tuh kita tuh bisa jadi kayak apa yang kita inginkan gitu, Mbak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada nggak? Oke. FYP yang ada di media sosial kalian itu adalah bentukan dari kalian sendiri. Lalu kalau kalian lihat dunia nyata apakah seperti itu? Tidak, totally berbeda. Ya, itu salah satunya ya. Jadi kalau di media, dan satu lagi gini, ketika kalian melihat ada perbedaan politik ya di media sosial, terlihat kayaknya yang mendukung pihak A lebih banyak, B lebih banyak, C lebih banyak. Padahal sebenarnya itu dia di grup-grup mereka juga gitu loh. Coba keluar dari grup itu ya belum tentu. Atau coba keluar, buka pintu. Apakah semuanya ngomongin grup A baik? Apakah semuanya ngomongin grup B baik? Apakah semuanya ngomongin grup C baik? Itu namanya bagian dari media sosial, itu menciptakan dunia yang lain tapi terasa berisik sekali. Sangat berbeda dengan dunia nyata. Ya. Pertanyaan lagi, sebutkan satu hal di internet yang pernah kalian kira nyata tapi ternyata palsu. Itu salah satunya ya. Skip. Kita masuk ke ini ya, konsep ya. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang kritis itu kalian dari konstruktivis itu kan mengkonstruksi ya. Jadi ingat, kalian pahami saja konsepnya, terus cari relate maknanya atau sinonimnya. Membentuk ya. Lalu ada lagi paradigm kritis. Ketika itu dibentuk, apa sih hidden agendanya yang tersembunyi itu? Kenapa sengaja media membentuk itu? Apa sih agenda di balik itu? Itu masuk ke kritis. Nah, adalah sekarang internet, ya kan? Akhirnya dia membawa pengaruh yang lain. Apa itu? Kritis yang dibalik modernisme. Postmodernis. Ya. Itu yang di paradigm itu pokoknya ada 4, tapi kalau kalian lihat di buku
Kuba ya, Newman itu lebih dari 4. Ada interpretif, ada interdisciplinary ya. Jadi untuk kalian S1 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Berikutnya, jadi gini, kenapa dibilang Cosmo? Saya sudah sampaikan belum di saya lupa namanya. Hermeneutik itu masuknya ke Cosmo. Kenapa? Karena penulis kalau sudah nulis, makna yang ingin disampaikan penulis itu sudah mati. Makna itu adanya di mana? Di setiap pembaca. Jadi kalau pembaca A mau ngomong ini benar, terus pembaca B mau ngomong ini salah, pembaca C ngomong ini benar, tapi ada salahnya juga. Pembaca D ngomong semuanya benar, tapi kita harus bijak. Itu namanya dikatakan bahwa setiap orang memiliki pemaknaan berbeda tergantung dari yang dia baca. Nah, itu yang terjadi sekarang di media sosial. Semuanya mau dianggap paling benar. Semuanya berkomen maha benar, netizen, gitu Kak. Ya kan? Jadi kalian hati-hati juga kalau dalam berkomen. Kalau kalian mau komen agak-agak sarkas, pakai second account. Tapi saya menganjurkan kalian untuk bermedia sosial secara bijak. Kenapa? Setiap satu komen kalian itu punya dampak ke satu otak yang membaca. Dan itu dampaknya adalah negatif. Ya. Kenapa kita mau memberikan dampak negatif kalau kita bisa membuat satu alat yang kita pegang jadi kontribusi positif. Oke, next. Oke. Jadi karena tadi pemaknaannya ada di tangan setiap orang, jadi kebenaran itu relatif bervariasi. Apakah ada satu yang merujuk pada hal yang ideal? Ada. Tapi kita perlu kepala yang bijak, turunkan ego, samakan tujuan ya. Nggak bisa semuanya ditampung, tapi pasti ada titik yang tertinggi yang bisa mengcover semuanya. Tapi memang akhirnya ego pun harus diturunkan masing-masing. Prioritasnya adalah bijak aja ya. Next, mengenal Jean Baudrillard. Jadi teori simularka sama hyperreality itu tokohnya adalah Jean Baudrillard ya. Di tahun 29 sampai 2007. 2007 ini dia sudah era-era internet ya. 90 itu udah era internet sampai 2007, tapi tidak semasif sekarang. Oke, fokusnya pada simbol dan tanda mempengaruhi manusia ya. Gagasan utamanya ya ini, dia tentang objeknya media, iklan, dan budaya pop. Jadi contohnya iklan yang menjual gaya hidup, bukan hanya produk. Misalnya Starbucks, Apple, apalagi selain ini? Ada lagi yang mau komen selain Starbucks dan Apple? McD. Rivalnya Apple apa? Samsung. Aku paling nyebelin sama Samsung. Dulu Samsung itu murah dan bagus, dan fiturnya itu tidak usah beli. Sekarang fiturnya beli. Udah sama kayak Apple, iPad. Ya oke. Mungkin kalian punya fashion yang lain ya. Fashion misalnya Chanel, misal. Jadi orang beli brand bukan beli orang beli gaya hidup bukan beli manfaat. Kalau kalian punya sepatu mungkin kalian bisa pakai Yongki Komaladi tapi tidak nyaman. Sakit. Harganya mahal. Oke. Next, konsep simularka. Simularka salinan tanpa asli. Itu makanya saya bilang kalian replika. Replika itu bukan tok 100% kalian mengikuti, tidak ada something yang kalian kembangkan ya. Jadi jangan pakai simularka. Tolong jangan jadi simularka ya. Karena ini ujung-ujungnya kalian tidak ada kesempatan untuk meningkatkan value kalian di sini ya. Jadi contoh misalnya virtual influencer. Sekarang banyak influencer yang kalau misalnya konten luar itu trading viral, jadi tren lama-lama nanti dia bikin versi dianya bagaimana gitu kan. Kayak yang mobil-mobil gitu loh. Bugatti dan non Bugatti kayak gitu kan, diikutin trennya.
Jadi cari sesuatu yang boleh ikutin, boleh pakai yang lain, misalnya versi apa, versi yang lain. Kayak pacu ini loh, pacu pacu apa yang di Riau? Pacu jalur. Iya, pacu jalur ya, pacu laju ya, pacu apa? Perahu, apalah itu. Kita yang jadi viral gitu kan. Apalagi kalau viralnya itu sisi yang positif itu bagus sekali. Oke, next. Ini ada contoh yang bagus loh dia ternyata. Pada awal realitas lama-lama hilang, yang tersisa hanyalah salinan. Oke, orang yang bisa copy paste itu lama-lama nanti akan hilang ya. Tidak punya keaslian, dia akan bingung. Dan orang juga ngelihat dia ya ngikutin gitu. Tidak ada unik dari dia. Virtual influencer seperti Neil Miguel yang eksis tapi tidak benar-benar ada. Nanti kalian bisa lihat ya Miguel itu seperti apa. Buka sendiri nanti ya. Kita waktu 10 menit lagi, saya coba cepat. Hyperreality, dunia yang terlalu nyata untuk nyata. Jadi ini kelihatan yang tadi media sosial. Sepertinya itu berisik sekali dan kayaknya emang dinyata seperti itu. Kayak misalnya contoh kemarin saya ada kasih contoh gitu. Di media sosial kita dulu zaman 2020 ya. 2020, 2022, 2001 sampai 2003 masif sekali berita tentang kalau mau ke Aceh itu harus pakai celana dasar, harus pakai rok, sorry. Jadi saya dulu jadi salah satu korban kebetulan 2022 ke 2023 saya mau pergi ke sana. Saya ketakutan, panik gitu. Karena tipenya tidak pernah pakai rok. Tidak pernah pakai rok. Aduh, jadi pakai rok kayak gimana ya? Gamis-gamis kayak gitu. Siapin aja, jadi siapin apa namanya rok. Tapi bukan gamis ya, siapin rok-rok yang setelan gitu. Terus udah sholat, ternyata nggak gitu loh. Masih boleh pakai celana dasar gitu kan. Nggak boleh itu ada celana lepis ketika kita sholat di Masjid Akbar. Nah nanti akan dikasih kena dan kelengkapan sholat gitu di lantai di parkiran itu ada apa namanya kayak perlengkapan gitu ya, dikasih kalau cowok celana pendek dikasih dikasih sarung gitu kan. Nggak kayak gitu, tapi terlihat seperti itu. Dulu masih zaman angkot, di Jakarta banyak angkot kan, begal dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata ya nggak gitu loh. Oke, kejadian itu memang ada, tapi tidak sebegitu berisiknya seperti yang diberitakan media gitu kan. Oke, jika kalian pakai VR lalu merasa sedih, oke, saya ada contoh ini. Contoh bagus yang buat kalian lihat ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat contoh ini. Orang tua VR Korea lihat anak meninggal. Nah ini. Yang saya nggak ngerti ya. Oke, saya kasih sedikit pengantar sama tentang video ini. Ini video tentang virtual reality ya. Anaknya beliau ini sudah lama meninggal. Jadi ada satu perusahaan yang sedang mengembangkan VR bentuknya kacamata dengan TV besar, layar besar gitu. Jadi ini foto asli anaknya ya. Kalau kalian lihat ini, kalian bisa lihat nanti di device kalian. Oke. Itu ada di device kalian ya, kalian bisa lihat di situ. Terus nanti kurang lebih kayak gini dia. 그 요즘 Ya, 아버지 알아야지. Nah, ini VR-nya ya. Jadi studio itu diubah seperti taman. Begini. Nah, ini anaknya. 말랑말랑 똘기똘기 반죽대 해떡을 붕떠
나는 잘 있었어? 엄마 나연이 보고 싶었어. 의 만남을 준비했습니다. Oke, ini proses dia buat VR-nya. Kurang lebih kayak gitu videonya. Dan itu apa? Hyperreality atau simular kah? Ini nyata, kayak ini dibuat dari hal yang nyata, tapi ini nyata tidak? Ayo, Tidak, Mbak. enggak. Itu namanya hyper realita ya. Jadi kalian bisa temukan contoh-contoh yang lain nanti. Next, masih ada 6 menit. Ya, tinggal 1 slide lagi. 4 tahap simularka Baudrillard. Oke, ini adalah dari realitas ke dunia palsu. Poinnya ada representasi gambar mencerminkan realitas. Oke, representasi gambar mencerminkan realitas. Tapi nih ada 4 poin ya simularka itu. Ada representasi, distorsi, simulasi, dan simularka. Ketika distorsi itu terjadi ketika gambar itu memanipulasi realitas. Ya. Apakah tadi contohnya bisa dikatakan juga simularka? Kita lihat, cek satu-satu. Gambar menggantikan realitas. Oke, gambar mencerminkan realitas. Yes, gambar mencerminkan realitas. Kenapa dia membuat sedemikian rupa gambar dari anaknya? Apakah itu mencerminkan realitas? Ya, itu mencerminkan realitas. Tapi apakah itu realitas? Tidak, itu tidak realitas. Distorsi, gambar mulai memanipulasi realitas. Ya iya, dia buat itu untuk kira-kira membentuk lagi realitas wajah anaknya dan seolah-olah bergerak seperti anak kecil. Jadi semuanya dipelajari, dibuat dalam bentuk algoritma sedemikian mungkin. Itu adalah versi pertama. Sekarang kalian ada nggak lihat di TikTok yang terbaru dari Indonesia? Anaknya itu anak ITB yang kecelakaan ya. Lihat, Mbak. Nah, itu siapa sih namanya? Lihat, Mbak. Namanya siapa? Leta, kalau nggak salah. Iya, Leta, Mbak. Leta. Kita cari ya. Leta ITB. Nah, ini. Ya. Halo, Papa. Halo, Mama. Halo Leta, apa kabar? Semoga kalian sehat. Saya cobakan ini ke adik saya. Saya tanya sama adik saya, mana yang asli, mana yang palsu. Adik saya bilang bapaknya yang palsu. Hati-hati teman-teman. Sekarang itu ya zamannya hyperreality sama simularkanya benar-benar lebih canggih. Kita bahkan tidak bisa membedakan. Kasus Sri Mulyani kemarin sampai sekarang ya sudah disampaikan kalau itu adalah AI, tapi masih ada yang tidak percaya. Tapi yang tidak percaya ini juga ketika diminta membuktikan juga tidak bisa. Jadi hati-hati ketika kalian tidak bisa menentukan AI ini asli atau palsu. Jangan mencoba-coba mendukung yang asli atau mendukung yang palsu. Jadilah tetap di tengah-tengah ya. Jangan mencari, kalau kalian tidak suka sama yang si asli atau kalian tidak suka sama yang palsu, sudah hentikan. Kenapa? Setiap satu kata yang keluar dari kalian yang memberatkan, misalnya kalian suka si A, akhirnya apa? Berdampak. Dan saat ini kita belum tahu dampaknya ke otak itu seberapa rusaknya gitu kan. Nanti kita akan nanti doakan penelitiannya cepat selesai, jadi nanti kalian bisa tahu hasilnya seberapa parah ketika kita ya ikut-ikutan ya. Kalau kita tidak tahu tapi kita suka si A, si B, terus kita ikuti kita sharing, oh ini salah, ini benar ya. Jadi kita ikut bagian dari situ dan kita ikut merusak otak orang gitu ya. Jadi hati-hati. Ini contoh buat kalian bisa lihat juga ini nanti, silakan. Oke, next. 2 menit lagi. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Terus kapan itu penting untuk kita? Oke, balik lagi. Teman-teman ingat, 4.0, 5.0 itu bagus untuk setiap personal asal bijak dan sehat. Jadi tolong ya komunikasi sekarang. Kalau ada konten nggak tahu mana asli mana palsu,
jangan ikut-ikutan komen ya, jangan ikut-ikutan komen. Kalau komen baik boleh silakan, komen baik boleh, baik untuk kedua belah pihak, yang baik maupun yang tidak mendukung ataupun yang mendukung itu bagus ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, tinggal 1 menit. Saya minta teman-teman yang hadir ini sudah direkam ya, tapi ada 92 orang. Oke, saya ambil dari sini saja. Saya lihat namanya. Oke, pelan. Wah, banyak yang tidak open cam ini. Kenapa? Yang tidak open cam ini nanti kita tes ya. Saya ada rekamannya, besok saya tes untuk pertemuan hari ini. Jadi khusus yang tidak open cam, tambahannya adalah tes pertemuan hari ini. Terus nggak, ini buat kalian loh, buat kalian. Postmodernisme ini mungkin kalian akan pakai untuk basic, untuk skripsi. Kalau nggak ada, saya tutup. Mohon maaf lahir batin. Langsung dong Abel ya, nggak apa-apa. Langsung panik dah. Nggak apa-apa Abel, kan nanti juga Abel jadi tahu ya Abel ya. Semangat Abel, semangat. Oke, nanti saya sudah absen. Nanti kita ketemu minggu depan mulai kuis ya, nggak usah panik, nggak usah apa. Sebelum itu nanti saya kirim saya pastikan 5 materinya ada di grup ada di komite ya. Siapa lagi? Ada lagi. Nadine nanya apa Nadine? Bulan Nadine. Nadine nanti mau minta PowerPoint-nya ya Mbak untuk materi hari ini. Nadine, tadi kan aku udah bilang nanti aku kasih sampai 5 Nadine. Apa lagi? Oke Mbak, makasih. Ada lagi yang lain? 5 bro. Ini siapa nih? Bel siapa nih? Bella siapa nih Be? Apa nanya? Apa? Nanya apa? Agung Bu. BB ini apa B? Nggak jadi Bu. Ya, ayo, nggak jadi. Siapa yang mau nih jadi? Berlian, Agung mana Agung? Siapa tadi yang mau nanya lagi? Nggak ada. Mbak izin nanya Mbak. Boleh Nira, apa Nira? Nanti Mbak manajemen media massa Masuk tapi online kayaknya ya. Oke. Nira siap-siap, itu nanti teman-teman banyak yang nanya tentang 5W1 mind mapping ya. Mind mapping kemarin belum selesai. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau ada nanti tolong kumpulkan sama Komti, saya ada clinical coaching. Jadi mohon maaf lahir batin, di pertemuan ini kita lebih cepat dan lebih cepat lagi selesainya. Kalau ada something mau tanya, sekali lagi saya sampaikan, tolong dulu difasilitasi sama Nadine sama Risma, nanti saya jawab insyaallah. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya kakak-kakak. Terima kasih Mbak.